Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Wasekjen ya, sebelum ke Bang Pangi nih. Komentar Anda tadi sempat mendengarkan sedikit loh, jadi penjelasan Bang Romi ya. Iya. Artinya dibutuhkan ketegasan, kepemimpinan dari para ketum partai ini. Gitu loh. Iya. Ya, baik. Kalau dari kita, pertama, siapapun yang bersuara itu sah-sah. Termasuk misalnya Ketua Majelis Pertimbangan. Ketua Majelis Pertimbangan Mantan P3. Ketua Umum beliau. Iya, mantan Ketua Umum. Tetapi sejauh ini memang di internal kita misalnya komunikasi intensi yang dibangun tiga partai ini, saya pikir memang tetap harmonis dan solid. Tetap harmonis, tetap solid. Tetap solid. Meskipun partai Anda sudah tidak memberikan ruang untuk kader partai yang ada di tiga itu loh. Enggak juga. Kan? Kan itu jadi gini. Ganjar Pranowo dan Iya, Erick Thohir kan. Iya. Kita PAN pada saat Rakornas kemarin itu bukan mengumumkan. Jadi seluruh hasil riset kita di internal itu masuk ke DPP, kemudian skor tertinggi namanya Ganjar Pranowo. Jadi belum tentu skor diusung, tertinggi. begitu. Maka yang menjadi potensi besar untuk dicapreskan itu Ganjar. Oke. Dan itu belum putus juga di kita. Gitu loh. Walaupun di KIB sendiri kan ada Golkar yang Nah, kenapa kemudian itu juga belum? Nah, ini di kami. Tentu kami juga bertanya karena koalisi tiga partai, Golkar bagaimana? P3 bagaimana? Itu udah ditanya. Nah, inilah yang sekarang lagi diintensifkan. Kurang intensif mungkin Bang Wasekjen. Bisa jadi kalau kurang makanya intensif. Bang Romi akhirnya bersuara seperti itu, begitu. Nah, beda karena yang di sana yang intensnya itu Pak Mardiono, bisa jadi Pak Romi ya ada pemahaman yang berbeda sama Pak Mardiono sehingga dia memandang bahwa ini harus cepat, harus ini harus. Saya pikir nggak bisa juga kita untuk mendorong, kan kita ini di kami bukan koalisinya bukan hanya sekedar bagaimana bisa mencapreskan orang skor tertinggi, bukan. Tapi juga kalau ini kita maju sebagai capres, dimensi di dalamnya yang harus dibahas termasuk sampai kemenangannya juga harus dihitung. Bang, ada yang bilang belum ada nama capres dan juga cawapres karena belum ada yang mentereng begitu, sehingga ini juga masih menanti. Apa yang dinanti berarti sekarang? Kalau sosoknya kah? yang dimaksud mentereng apa maksudnya? Nama-nama yang akan menjadi capres nanti yang diusung KIB. Saya pikir yang beredar sekarang, yang beredar kita semua bisa tahu lah. Yang beredar itu masing-masing survei, masing-masing lembaga biasanya itu beda-beda saja. Yeah. Misalnya tren bulan ini Anies, Ganjar, Prabowo, disusul yang lain. Yeah. Nanti tren lagi Ganjar Prabowo, Anies, Prabowo. Okay. Ada lagi lembaga Prabowo, Anies, Ganjar. Yeah. Kan itu yang anu. Yeah. Nah, maka riset yang kita buat hasilnya lebih kurang itu. Ganjar tertinggi. Oke. Tetapi bahwa kami sekarang belum juga menetapkan itu. Kenapa? Nah, ini yang harus dihitung dengan benar itu tadi. Karena sulitkah mengkomunikasikan dengan dua partai lainnya? Dikatakan sulit enggak juga, tetapi kan ini rancangannya harus detil dan matang. Karena bagi kita, jangankan kita, bukan juga membandingkan, bukan juga itu menjadi legitimasi bahwa kita belum mengeluarkan, bukan. Tetapi partai yang bisa ngusung saja sampai sekarang, dia masih juga belum. Tapi khawatir nggak nanti salah satu dari partai di KIB justru berkoalisi dengan koalisi yang lain begitu, Bang? Sejauh ini saking lamanya mungkin menutup. Enggak juga, enggak. Sejauh ini enggak. Ketua DPP Partai Golkar, saya minta juga tanggapannya soal pernyataan Roma Hurmuzi, Muhammad Roma Hurmuzi. Bang Dev Laksono. Ya, siap. Ya itu kan pandangannya Pak Romi. Nah, sekarang kan sikap daripada koalisi itu KIB itu masih belum memutuskan. Dan memang mungkin ada banyak yang menganggap bahwa terlalu lama, terlalu lamban. Akan tapi itu tidak benar. Karena untuk memutuskan calon presiden itu membutuhkan satu proses yang tidak bisa sembarangan dan juga membutuhkan momen yang tepat. Nah, momen tepat itu yang sedang kita persiapkan dan yang kita tunggu. Bukan berarti kita tuh belum memiliki calon. Kita kan komunikasi antara tiga ketua umum ini juga terus berjalan dengan baik. Tidak ada kendala. Nah, jadi ya mungkin masyarakat belum mengetahui, tapi mungkin ketua umum sudah membahas, sudah memutuskan. Nah, tapi memang belum diumumkan saja karena kita menunggu waktu yang tepat. Nah, kalau dikatakan waktunya nanti kurang untuk melakukan sosialisasi, saya rasa enggak. Karena siapapun yang akan nanti diumumkan oleh KIB
itu yang sudah melakukan konsolidasi cukup, dan Partai Golkar itu tidak mengubah sikapnya. Kita tetap mencalonkan Pak Erlangga. Nah, akan tapi keputusan secara KIB itu akan diputuskan secara bersama-sama dan diumumkan di waktu yang tepat. Nah, kalau kita ingat pada pemilu 2014 yang lalu, yang lalu, Pak Jokowi pun juga baru diumumkan hanya selang beberapa hari menjelang waktu untuk diumumkan calon presidennya itu sendiri. Jadi di KIB tidak ada kevakuman koordinasi komunikasi, deadlock tidak ada ya? Saya jamin tidak ada. KIB tetap Bang Dev, berjalan. baik, tadi ada pernyataan dari Bang Fikri, tapi hasil komunikasi tetap berjalan dengan kuat, koordinasi juga terus dilakukan secara rutin, sehingga tidak ada yang dikatakan ke vakuman segala macam, itu tidak benar. Bang Dev, tadi ada pernyataan dari Bang Fikri bahwa riset dari Partai PAN ini menominasikan Ganjar begitu, dengan ada sedikit berbeda dengan Golkar yang memang tetap akan mengusung Erlangga. Nantinya akan seperti apa berarti, Bang? Bang Dev? Ya, gini, itu kan cukup panjang kok. Maksudnya masih bisa berubah. Dalam politik ini kan segala sesuatu tuh sangat fluid, masih bisa berubah. Nah, jadi pada saat waktunya kita akan calonkan, akan tapi Partai Golkar akan tetap berpegang teguh bahwa kita mencalonkan ketua umum kita yang merupakan keputusan daripada Munas Golkar di 2019 yang lalu. Baik, Bang Dev. Saya ke Bang Pangi. Komentar Anda dong. Iya, Bang Fadil. Sebenarnya saya kaget ya. Kaget kenapa? Kok aneh ya partai kita di Indonesia ini, saya miris itu. Prestasi partai itu kan mengusung kadernya. Dia bangga dong kadernya maju supaya moral hazard caleg-caleg ini itu bertarung gitu, menjadi partai pemenang. Bagaimana logikanya misalnya, saya hormat sama Golkar sama PKB. Hanya dua partai ini masih hormat saya karena masih konsisten soal capres-cawapres itu soal lain, tapi masih konsisten Erlangga, masih konsisten Caimin. Mengusung karena apa? Karena moral kader caleg-caleg di bawah itu. Bagaimana bicara partai menang kalau yang diusung oleh Golkar misalnya Prabowo, Anies, Ganjar, itu kan bukan kader mereka. Jadi saya kaget ya semua partai hari ini, bahkan ada petinggi partai saya nggak sebut, bilang bahwa ya kita hormat kepada panglima tertinggi, ikut. Ini mau dimawak, lucu juga partai kayak ngomong kayak begini, sebuah ketua umum partai, oke lah berkoalisi dengan presiden sekarang, semua kepentingan diakuisisi, diamini, distempel, tapi kalau partai pun diserahkan presidennya ke calon presiden sekarang, mau dibawa kemana partai politik kita ini? Ketua umum tuh punya veto player, harga dirinya di mana, martabatnya di mana? Ini yang saya sedih hari ini. Tapi kalau tidak ada partai politik. Yang kedua, basis koalisi itu berarti ada 3, Mas Mahadib. Itu basis koalisi kita. Pertama adalah kader sendiri. Nah, harus percaya diri, mengusung kader sendiri. Soal kalah menang itu soal lain, seperti Golkar. Mau kalah menang, tetap aja menterinya 3. Tetap aja di ruling party, tetap aja Partai Stabilitas Nasional. Partai si Nona cantik ini tetap aja berkoalisi, kalah presidennya tidak masalah. Nah, kenapa kemudian khawatir gitu? Maju saja. Nah, yang kedua adalah basisnya adalah figur, ketokohan, popularitas. Nah, Erlangga ada ketokohannya di situ. Nah, artinya kalau bicara tentang kader tadi, haram bicara Ganjar Erik di situ. Apalagi Ganjar bukan kader dari bertiga ini. Ya ini kan ya, elektabilitas silakan, tetapi bagaimana menghormati patsun politik dong, kan ada Ganjar, ada di situ Pak Mardiono, ada Pak Zulhas. Kenapa yang dibahas Ganjar, marah lagi PDIP? Karena itu kader dia gitu, kok disebut-sebut lagi sama Gak usah jauh-jauh PDIP yang marah, yang kuning sama hijau juga marah. Iya, artinya ini etika, patsunnya bicara koalisi, tapi disebut kader orang gitu loh. Kalau kecuali mungkin sudah bubar, bikin Bang Romi geram juga. Kecuali sudah bubar ini, sudah di ujung tanduk. Oke lah kalau katakan bubar sekarang. Tapi jangan. Nah, yang ketiga adalah Bang Adib, selain tadi adalah kader, kemudian figur, yang ketiga adalah bandwagon effect. Memang potensi kemenangan memang diuji. Nah, persamaan kepentingan itu bagi partai politik, kalau mereka mengusung kader sendiri, itu adalah prestasi kemenangan partai. Itu yang penting. Karena apa Bang Adib, Mbak Rati? Karena kalender pemilu kita serentak. Karena kalender pemilu kita serentak,
Orang di bilik suara besok memilih nama partai, memilih nama calon presiden. Nah, kalau elektabilitas ketua umum partainya punya efek besar, maka partainya ikut terdongkrak elektabilitasnya. Itu salah satu keuntungan. Nah, menurut saya nggak mau mengatakan bahasa seperti bahasa sentimen negatif, tapi menurut saya partai nggak bijak gitu. Betapa pentingnya kalender pemilu serentak ini momentum bagi mereka untuk memenangkan partainya, mereka nggak ambil ini. Aneh di partai ini. Apakah ketua umumnya terkunci? Apa ketua umum yang mau jual partai atau mau membubarkan partainya? Atau ketua umum ini sudah tidak punya agenda lagi gitu. Kita dengarkan nanti ya tanggapan dari Bang Fikri, Bang Dev dan juga Bang Romi usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini singkat saja Bang Fikri menanggapi pernyataan dari Bang Pangi mengenai kenapa nggak ngusung aja kader sendiri dalam Capres 2024. Iya, baik. Jadi kalau kita lihat kayak Mas Pangi ini sebagai pengamat, dia boleh pencak silat apa saja itu sah-sah saja, itu nggak masalah juga. Jadi beda dimensinya memang. Saya jelaskan. Kalau tadi ngomong bahwa kalau kita adu kader sendiri yang mau diusung, itu betul. Kalau untuk caleg, jadi yang dia ngomongin tadi caleg misalnya. Kalau untuk caleg betul. Memang caleg kita rekrut dan kita latih, kita didik supaya dia punya militansi dan sebagainya. Untuk capres. Nah, beda untuk capres. Capres ini dimensinya bukan hanya untuk internal, tapi dia untuk memimpin negara. Jadi hitung-hitungannya bukan hanya sekedar dia popularitas bagi kita tetapi juga bagaimana memenangkan ini, dan setelah memenangkan, karena ini negara besar. Jadi kalau misalnya memenangkan apa? Saya mengutip pernyataan Bang Romi tadi, yang kita pikirkan juga harus partai kita menang juga. Lo betul. Efek dari kemenangan capres. Iya benar kan? Efek dari kemenangan capres. Mungkin dengan mengusung Ganjar, PAN menang. Gitu? Ini rumusnya sekarang mazhabnya. Mengusung Pak Prabowo, PAN juga menang. Mengusung Pak Anies, PAN juga menang. Nah ini. Jadi, itu rumusnya mazhabnya. Jadi bagi kita ya, yang bukan partai politik, bukan mendalami betul di dalamnya, memang ya sepintas kilas saja di permukaan. Jadi PAN realistis gitu ya Bang? Loh, bagi PAN sekarang kami realistis. Saya tanyakan sekarang, siapa partai kita yang baik, yang bisa sendiri kayak PD Perjuangan atau kita, yang sampai sekarang dia pede bahwa ini adalah calon kami? Belum juga. Enggak juga. Tuh. Oke. Saya ke Bang Dev Laksono ya kalau gitu ya. Bang Dev, batas waktunya kapan Bang Dev? Ini KIB akan memformulasikan siapa capres dan cawapresnya begitu. Ya, kalau batas waktunya ya maksimal ya sampai dengan menjelang pendaftaran. Nah, menjelang pendaftaran itu yang maksimalnya kan. Nah, tapi apakah kita akan menunggu sampai waktunya segitu lama atau kita sebelumnya? Nah, itu tergantung bagaimana kesepakatan antara di level ketua umum. Nah, saya kasih clue sedikit mungkin Bang Dev. Apakah menunggu PDI Perjuangan dulu? Ya, itu kan tergantung teknik strategi saja. Kita ngelihat gimana kondisinya, kita melihat waktunya yang tepat. Jadi nggak harus tergantung kepada kondisi partai lain atau gimana. Kalau memang momennya sudah pas dan sudah disepakati, ya pasti akan langsung kita umumkan siapa calon kita. Dan juga saya tegaskan ya, ini bukannya kita tergantung kepada siapapun, bukannya kita melihat kepada tokoh manapun, tapi kita melihat memang situasi kondisi politiknya ketika memang sudah tepat waktunya dan calonnya sudah disepakati akan langsung kita umumkan tanpa kita. Saya mau ke Bang Romi singkat. Bang Romi, ini nantinya akan pindah koalisi kah atau mengusung kader sendiri kah atau gimana langkah yang akan diambil? Ajak ngobrol ketua umum partai Anda dulu mungkin Bang Romi. Ya tentu ketika saya menyampaikan ini kita juga sudah bicara dengan ketua umum kan. Memahami KIB itu kan tidak berarti saya harus hadir di acara-acaranya, karena kan di internal P3 juga komunikasi kita sangat intensif dengan ketua umum maupun rekan-rekan yang lain penanggung jawab KIB seperti Pak Amir sekarang ketua fraksi kita yang menjadi koordinator KIB. Tetapi yang prinsip begini loh, masalah utamanya itu adalah hari ini semua partai politik pasti ingin memiliki saham seri A, jadi menjadi saham pendiri atau pemenang capres yang besok akan maju di tahun 2024. Itu tidak mungkin tidak menjadi cita-cita semua partai politik. Nah, KIB pun begitu. Nah, problem utamanya adalah yang menentukan kemenangan itu bukan partai. Yang menentukan kemenangan, partai menentukan tiket, tetapi kemenangannya ditentukan oleh suara rakyat. Nah, suara rakyat hari ini terpotret dari survei.
Poinnya kalau sudah kita ambil, kemudian Bang. partai tidak mencalonkan kadernya sendiri, bagi saya hal yang wajar. Karena di Amerika Serikat misalnya, Baik. ketua umum partai terakhir yang dicalonkan oleh sebuah partai politik di sana itu Ronald Reagan. Setelah itu semuanya tidak ada Baik, yang Bang, ketua umum Bang. partai. Namanya Nancy Pelosi. Oke, Bang. Itu semua ya. Bang Romi, poinnya sudah kita tangkap. Ini waktu sangat tipis sekali. Terakhir, Bang Pangis. Ya, KIB tak kunjung Ya. mengumumkan capres jawaban. Singkat Jawabannya adalah problemnya memang nggak apakah betul nggak ada capres capresnya. Oke. Padahal Erlangga ada. Pertanyaan saya ke Anda sebagai penutup, KIB lanjut atau bubar? Ya, kalau menurut saya karena nggak ada capres cawapres ya bubar. Oke. Kecuali Erlangganya ada. Nah, Oke. ini terakhir lagi bahwa Kalau misalnya mereka mengumumkan berarti antitesis ya dengan ya, pernyataan ini Anda. terakhir lagi bahwa Waktunya sudah habis. Problem hari ini tidak adanya kandidasi capres itu problem pertama. Nah, tidak ada koalisi kita yang solid. Oke. Itu historikalnya tidak ada Baik. koalisi Kita di akan Indonesia yang menanti ya, solid. KIB akan Ya, kenapa seperti apa tidak ada yang kedepannya? solid? Ya karena koalisi di Indonesia ini pragmatis, transaksional, Baik. hanya Baik. figur, Baik. tidak ideologi, tidak programatik, Baik, Bang Pangi. tidak platform Baik. gitu. Itu Terima basisnya. kasih banyak Bang Pangi, terima kasih banyak Bang Fikri, terima Bang kasih. Dev dan juga Bang Romi Dev sudah Laksono berbagi. dan juga Romo Baik. Muzi, terima kasih. Kami harus pamit undur diri untuk hari ini. Kita Ya. akan jumpa lagi esok. Terima kasih. Sampai jumpa.